Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Urfan dalam materi geografi ya, kelas 11 KD 3.1 tentang kemaritiman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Ya, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Kalau misalnya kalian ketahui ternyata eh, jalur transportasi laut ya, kita akan membahasnya ya, itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan kalau kita tarik sejarah, ternyata dari dulu, dari zaman kerajaan penjajahan sampai sekarang itu ada jalur perkembangan transportasi ya laut di Indonesia ya. Untuk itu langsung kita bahas saja. Oke, yang pertama ya, ini pada masa kerajaan Sriwijaya. Jadi pada kerajaan Sriwijaya pada waktu lampau, yaitu kejayaannya pada abad ke-6 sampai ke-10 Masehi ya. Jadi pada waktu itu kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera Selatan ya, letaknya di Palembang ya, itu memiliki jalur perdagangan atau jalur peta kekuasaan itu di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara itu dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 sampai 10 Masehi. Nah, Selat Malaka dan Selat Sunda itu menjadi kunci keberhasilan. Kenapa? Selat Sunda itu antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu sebagai jalur internasional ya, yang berada di Indonesia bagian selatan. Lalu yang Selat Malaka itu yang berhubungan antara Eropa ya, ataupun Afrika ataupun India yang mau melaju ke Asia bagian timur ya, yaitu ke Jepang, ke China, ke Korea. Nah, itu harus melewati Selat Malaka. Nah, kerajaan Sriwijaya ya itu membuat peta jalur ekspedisi ya, kuncinya itu Selat Malaka dan Selat Sunda. Nah, ini yang kalian bisa amati di sini ya, merah ini, garis merah ini adalah ekspedisi Sriwijaya ya, titik-titik warna merah ini adalah pusat kekuasaan Sriwijaya ya di Palembang ya. Nah, ini dia posisinya di Asia Tenggara. Nah, ini pada masa kerajaan Sriwijaya pun sudah ada jalur transportasi laut, jalur kekuasaan, jalur perdagangan di Asia Tenggara, yaitu pada kerajaan Sriwijaya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kerajaan Majapahit. Nah, ini setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, maka muncul kerajaan Majapahit ya, yang basisnya di Pulau Jawa, yaitu di Jawa bagian timur kalau nggak salah ya. Nah, di sini pada kerajaan Majapahit yaitu perairan Nusantara menjadi kekuatan ekonomi. Jadi basisnya adalah perairan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, itu yang menjadi dasar kekuatan kerajaan maritim ya. Dan pelabuhan pusatnya adalah di Bubat dan Canggu, itu di hulu Sungai Brantas. Sungai Brantas itu hulunya di daerah Sidoarjo, Surabaya ya, Jawa Timur. Nah, ini titik merah nih, pusat dari kerajaan Majapahit ya. Dia membuat perairan Nusantara menjadi kekuatan ekonomi ya, perairan transportasi laut ataupun kekuatan perdagangan di masa kerajaan Majapahit ya. Setelah kerajaan Majapahit sebenarnya ada kerajaan Islam Demak ya, itu yang basisnya di Jawa Tengah, yaitu di Kabupaten Demak ya. Itu juga ada dan juga menguasai itu setelah kerajaan Majapahit ya, tapi tidak kita bahas, kita lewatin saja. Lanjut. Selanjutnya zaman penjajahan. Nah, kalau misalnya kita tarik ya, di Indonesia ya ada 3 penjajah utama kalau nggak salah ya nih ya, Portugis, Belanda dan Jepang ya. Ini yang paling lama Belanda 350 tahun ya. Nah, ini rutenya ya, rute dari masa penjajahan. Jadi bangsa-bangsa Eropa ini ya, dia mencari sesuatu di daerah daerah tropis ya Indonesia ya, itu mencari rempah-rempah ya. Tapi ada istilah yang mencari glory gospel ya. Nah, tapi saya tujuan utamanya adalah mencari rempah-rempah, karena di Eropa kan tidak ada kebutuhan pangan yang bisa dikembangkan di sana. Nah, di Indonesia sangat subur tanahnya, maka dari itu menjadi tujuan penjajahan. Nah, ini rute perdagangan, rute perairan lautnya ya. Lanjut. Nah,
setelah kemerdekaan ya di Indonesia itu ada ALKI. ALKI itu alur laut kepulauan Indonesia. Nah, ini sudah Indonesia merdeka dan sampai sekarang ya masih digunakan ya. Mungkin kalian belum pernah mendengar istilah ALKI. ALKI itu apa sih ya? Nah, seperti sudah saya jelaskan, alur laut kepulauan Indonesia ada 5 pembagian ALKI. Yang pertama adalah ALKI 1 yang ini. Nah, ini ALKI 1 nih. Warna ungu ya ini ya. Nah, ini dari Selat Sunda ya, lalu ke Selat Karimata ya, lalu ke Laut Natuna, lalu ke Laut Cina Selatan atau Tiongkok. Nah, ini adalah ALKI 1, alur laut kepulauan Indonesia yang pertama. Dia melalui Selat Sunda. Selat Sunda itu antara Jawa dan Sumatera, lalu Selat Karimata itu antara Sumatera dan Kalimantan, lalu di Laut Natuna, di Kepulauan Natuna ini, lalu ke Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan. Nah, ini ya, ini ALKI yang pertama. Lalu ALKI yang kedua, alur laut kepulauan Indonesia yang kedua adalah dari Selat Lombok. Nah, ini Selat Lombok ya, lalu ke Selat Makassar ya. Ini Selat Makassar itu antara Sulawesi dan Kalimantan. Kalau Selat Lombok tadi antara Pulau Sumbawa besar dan Sumbawa kecil ya. Makassar, Selat Makassar, lalu ke Laut Sulawesi ini ya. Nah, oke, lalu ALKI 3 ada 3 macam, ALKI 3A, 3B, dan 3C. Kita bahas yang pertama, ALKI 3A. Nah, ini awalnya dari Laut Sawu ya. Ini Laut Sawu ya, menuju ke Selat Ombai ya, Selat Ombai lalu ke Laut Banda, lalu ke Laut Seram, lalu ke Laut Maluku, lalu ke Samudra Pasifik ya. Lalu kalau yang ALKI 3B ini Laut Timor ya, dari sini Laut Timor, lalu Selat Leti ya, Selat Leti lalu ke Laut Maluku ya, Laut Maluku lalu ke Laut Samudra Pasifik sama yang tadi ya. Lalu Laut ALKI 3C dari sini ya, ini Laut Arafuru, Laut Banda ke Laut Seram, Laut Maluku ke Samudra Pasifik. Nah, jadi fungsi ALKI ini adalah untuk memudahkan ya atau memetakan ya alur laut kepulauan Indonesia. Jadi baik itu untuk perairan domestik ataupun internasional, maka bisa melalui 5 ALKI ini ya. ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, ALKI 3B, dan ALKI 3C ya. Dan setiap ALKI ini ya pasti ada pelabuhan internasional ataupun yang sifatnya primer ya. Ini sangat banyak sekali ya, dan ini dapat digunakan atau dapat difungsikan sebagai tempat singgah atau tempat untuk mengisi bahan bakar atau kebutuhan pangan, baik itu perairan internasional ataupun perairan nasional ya. Itu ya. Oke, mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian dalam proses pembelajaran ya. Sangat cukupkan. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar.